Pemirsa, di tengah maraknya pemberitaan mengenai penjemputan paksa jenazah korban COVID-19, juga ada cerita dari petugas yang terus berjuang untuk mengamankan serta juga mengantarkan jenazah korban COVID-19. Cerita duka suka yang dialami para petugas ini disampaikan dalam dialog bersama dengan BNPB siang tadi. Di Rumah Sakit Islam Jakarta Sopura betul ada satu jenazah, Pak, baru satu jenazah Pak ya, yang terindikasi, yang jelas positif COVID. Telah kami laksanakan pemulasaran jenazahnya dengan baik. Tentunya bagi kami, pemulasaran jenazah itu merupakan fardu kifayah. Dalam Islam itu tentunya merupakan kewajiban kifayah, fardu kifayah, yang memang harus kita lakukan karena perintah agama. Jadi bagaimana juga kita harus melaksanakan perintah agama dengan baik untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan masyarakat tentunya. Waktu itu pemulasaran jenazah COVID ini wafat pukul 1 dini hari, ya, 00. Tentunya pemulasaran jenazah pagi atau siang hari dan malam hari berbeda rasanya Pak ya. Nah ini satu hal yang biasanya kita malam di rumah bersama keluarga berjangan, kemudian kita harus datang ya. Oh, jadi ini situasi Bapak di rumah gitu ya? Iya, kita harus datang pemulasaran jenazah. Itu juga panggilan jiwa Pak, yang mendorong kami untuk tetap melaksanakan dengan katakanlah sebaik mungkin, karena ini dorongan pertama kewajiban kita Pak ya, sebagai seorang muslim itu tidak boleh menolak kaitan dengan pemulasaran jenazah ini. Kemudian juga karena juga tugas dari rumah sakit ya tentunya ya. Nah, saat itu kita pemulasaran jenazah, di awal-awal tidak ada kantong mayat. Ya. Tidak ada kantong mayat. Kita nggak menyediakan. Okay. Kemudian kita meminjam di Rumah Sakit Islam Cempaka Pak. Ya alhamdulillah diberikan diberikan kantong mayat sehingga kami dapat melaksanakan dengan baik. Memang dilema. Di satu sisi gini, keluarga pasien itu pada umumnya menolak untuk jenazah itu dilaksanakan sebagaimana jenazah COVID Pak. Inginnya keluarga akan dibawa pulang. Dan kemudian tidak mau bahwa jenazah COVID Pak. Ya, itu secara psikologis mungkin dapat tapi demi kesehatan harus kita berikan edukasi kepada keluarga untuk dapat dilaksanakan di rumah sakit yang tentunya dengan penanganan yang sudah melalui prosedur kesehatan Pak. Ya. Gitu ya. Jadi memang namanya saja rumah sakit darurat ya. Ya. Jadi bukan secara full fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit. Termasuk di dalamnya adalah ruang pemulasaran jenazah. Ya. Bentuknya apartemen, lantainya sampai 40 sekian. Dengan kondisi itu sebenarnya saya dengan tim relawan juga dibantu relawan dari Badan Amil Zakat Nasional. Ya. Yang terbiasa mengurus jenazah-jenazah di kondisi bencana, dalam kondisi apapun itu. Nah ini kondisinya jenazah dalam kondisi utuh sebenarnya, tidak tertimpa seperti gempa bumi dan lain-lain itu. Namun ini infeksius. Nah jadi saya bersama tim itu, saya pertama melakukan persiapan. Tim yang saya siapkan itu mulai dari safety-nya, pemakaian alat pelindung diri yang benar, karena walaupun itu sudah menjadi jenazah, kita tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan buat diri kita sendiri dalam saat bekerja. Nah setelah pelaksanaannya, yang menarik pengalaman, karena di rumah saya darurat saya menangani 3 jenazah sebenarnya. Sejak awal peresmian rumah sakit darurat itu sudah 3 yang meninggal. 1 ibu-ibu usia 70 tahun sekian, itu ada di lantai 9, Pak Kris. Dari lantai 9 kita melaksanakan pemulasarannya tetap di ruangan itu, tanpa banyak memanipulasi terhadap jenazahnya.
kita tidak banyak manipulasi dalam artian pergerakan jenazahnya, dan kita temukan jenazah itu di atas sofa. Dan itu kita bungkus dengan protokol yang sudah ada, lapis demi lapis, kita desinfektan, dan itu kita bawa lewat dengan kantong mayat melalui lift. Protokolnya itu sebisa mungkin kedap terhadap dunia luar, karena diharapkan cairan tubuh yang keluar dari jenazah itu tidak mengalir keluar dan tidak menjadi bahan yang infeksius terhadap dunia luar. Jadi pertama kita selubungkan dengan kantong plastik, kita desinfektan, tidak dimandikan, kita selubungkan dengan kafan, kita selubungkan lagi dengan plastik lagi. Nah, saat itu sebelum ditutup ke kantong mayat, bagi yang muslim kita tayamumkan. Kita tayamumkan, lalu kita masuk ke kantong jenazah seperti yang digambar ini. Lalu masuk ke dalam peti, dan petinya kita wrapping. Dan itu desinfektan berkali-kali. Dan tentu sudah dalam kondisi yang aman, insya Allah, dalam kondisi aman, dan mudah-mudahan tidak menginfeksius yang banyak berita di media sosial tuh. Nah, jadi memang ya sekali lagi protokol yang kita jalankan amat sangat ketat, baik terhadap tim pemulasarannya maupun pelaksanaan terhadap jenazahnya sendiri.